Yang membuat saya ditangkap itu kurir apa senjata, karena yang jual senjata ketangkap dulu, kemudian saya. Tapi ketika saya ditangkap ternyata dalam penyelidikan, oh ternyata kamu Ternyata pendanaan banyak nih poso, perannya Cak Arif ini betul ya. gitu pak, Berarti pandangan juga, informasi betul. juga. Bahan bom yang 1 ton yang saya simpan di Sirejeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pemirsa studio Presisi Polres Sidoarjo sekalian, hari ini saya kedatangan tamu, dua orang teman saya. Ini dua-duanya mantan teroris, ya. Yang pertama ini Mas Mahmudi Haryono atau Cak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua ini ada kawan saya Mas Arif Setiawan. Assalamualaikum Cak Arif. Waalaikumsalam. Para pemirsa, kita akan mewawancara dua teman-teman kita mantan teroris ini yang saat ini sudah punya banyak kegiatan, tapi kita harus coba mengeksplor lagi bagaimana dulu perjalanan hidupnya. Mungkin dari Cak Yusuf dulu. Dulu awalnya bisa ceritakan mungkin bagaimana kehidupannya sewaktu kecil, tinggal di mana, kemudian sampai akhirnya pendidikan dan akhirnya masuk ke jaringan, itu bagaimana Cak Yusuf? Silakan. Ya, sebagai anak negeri, saya nyebutnya karena memang dulu juga anak negeri, putra Indonesia. Tentu saya lahir di Jombang, kebetulan dekat dengan Tebu Ireng. Kemudian saya besar SD, SMP, SMA juga di Jombang. Dalam perjalanannya tentu sudah mulai menginjak dewasa, yaitu waktu SMA itu sudah mulai banyak pemikiran yang masuk karena memang terlalu banyak yang kita pelajari. Kemudian berangsur-angsur setelah SMA ini mulai ke pesantren. Saya sempat di pesantren 1 tahun dan mengenyam pendidikan kuliah selama 2 semester. Setelah 2 semester kemudian kabur karena pertimbangan tadi dan mulai merasakan masuk ke jaringan step by step. Jadi mengikuti kelompok-kelompok kecil, mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih eksklusif karena tidak terbuka. Jadi sifatnya masih tertutup dan tentu ini membawa saya ke pemahaman yang lebih dalam, sehingga pada akhirnya saya dipercaya oleh kelompok yang saya ikuti ini kemudian menjadi macam duta, sehingga saya bisa tergabung dalam mungkin orang khusus, sehingga saya sempat diberi kesempatan untuk ke Filipina Selatan. Itu dulu bagaimana itu? Maksudnya belajar step by step tadi ketika masih ada di pesantren atau justru di luar dari pendidikan formal mendapatkan atau bertemu dengan teman-teman itu waktu itu? Jadi kalau di pesantren sendiri saya mengenal kepesantrenan karena banyak pesantren di Indonesia, akan tetapi ada hal aneh karena ada pesantren-pesantren yang notabene sempat berseberangan dengan negara, notabene sempat menjadi istilahnya orang vokal, sehingga menjadi ketertarikan saya untuk menyimak, termasuk saya datang ke kota Solo ingin mendapatkan literatur buku, dan tentunya saya bawa buku-buku itu ke kota saya Jombang dan saya pelajari, dan dari situ mulai bergeser pemikiran saya menjadi pemikiran yang semacam pergerakan, sehingga saya tertarik untuk mencari sehingga saya sampailah ke kelompok yang bisa mempercayai saya untuk pelatihan militer, kurang lebih begitu. Terus kemudian apa saja nih keterlibatan Cak Yusuf dulu? Mungkin bisa diceritakan dari pelatihan-pelatihan militer tadi sampai akhirnya melakukan tindakan terorisme. Kalau nggak salah waktu itu terlibat di dalam bom Sirejeki. Gimana itu? Jadi pada mulanya memang kita berpikir bahwa kita ingin menjadi seorang relawan di daerah konflik yang menyelesaikan masalah, kemudian memberi misi-misi kemanusiaan. Akan tetapi ketika kita sudah tergabung ke sana, kemudian kita berada di negeri konflik, khususnya saya 2,5 tahun di Filipina, itu tidak terelakkan ikut dalam peperangan. Termasuk harus bertahan hidup, termasuk harus menggunakan senjata, termasuk menggunakan ranjau dan sebagainya. Ini tuntutan kondisi. Akan tetapi begitu saya kembali ke Indonesia, saya juga tidak nyangka ada bom Bali 1.
Kemudian saya melihat di beberapa fenomena bahwa teman-teman terlibat di bom Bali 1. Kemudian saya berangkatlah ke kota Semarang dan saya menyangka di kota Semarang itu kota yang steril, yang tidak apa-apa. Ternyata di sana juga masih ada persediaan bahan bom yang 1 ton yang saya simpan di Sirejeki. Ini di luar nalar saya karena saya pulang dari negeri konflik, pulang ke Indonesia saya pikir tidak ada konflik. Ternyata konflik itu tidak hanya di Ambon dan Poso tapi sudah merembet ke Pulau Jawa. Kurang lebih begitu. Tapi memang waktu itu sepulang dari Filipina terlibat di Moro ya, Moro. Ya. Itu kemudian pulang ke Indonesia dan kemudian ke Semarang itu memang sudah merencanakan akan melaksanakan aksi teror di Semarang. Pada awalnya tidak. Tapi pada kenyataannya saya berada di lingkaran kelompok-kelompok yang akan melakukan aksi. Gitu. Jadi pidana ini menjerat saya karena terdapat pada rumah peledak. Jadi itu satu sisi saya merasa ini adalah suatu komunitas yang besar. Bagaimana barang-barang peledak itu bisa sampai Semarang. Itu juga di luar logika saya. Tapi faktanya yang di hadapan saya, barang-barang itu ada di rumah saya. Jadi ini yang sulit untuk saya mengelak terhadap hukum negara bahwa saya harus dipidana 10 tahun. Kurang lebih begitu. Iya, dipidana 10 tahun Ya. tahun 2004 ya. 2003. 2003. Ya. Kemudian 2009. penjara. Ya, Penjara selama 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Oke, nanti kita lanjutkan kisah dari Cak Yusuf. Sementara kita ganti dulu kepada Cak Arif. Nah, Cak Arif ini asli dari Tuban, Cak Arif. Tuban, Pak. Nah, gimana ceritanya Cak Arif dulu bisa mungkin dari masa kecilnya sama dengan Cak Yusuf tadi, apakah juga sempat mengikuti di pesantren ataukah mungkin pendidikan formal lainnya? Silakan mungkin diceritakan, monggo. Saya masa kecil saya di Tuban, Pak. Sampai kemudian kita lulus SD, saya dikirim ke pesantren, pesantren yang tahun 2002 menghebohkan dunia, Al-Islam Tunggulun Solokura pada waktu itu. Hanya pertimbangannya pada waktu itu bukan karena apa yang diajarkan di pesantren, orang tua saya tidak tahu itu, tapi karena masih hubungan kekerabatan dengan pemilik pesantren pada waktu itu. Jadi kami masih ada hubungan kerabat dengan keluarga Pak Amrozi dan bersaudara itu kan. Nah, tetapi ketika di sana saya dengan teman-teman itu bacaannya itu tentang apa itu jihad Afghanistan itu kan. Jadi kemudian saya berkenalan lah dengan konsep itu, tentang konsep jihad. Hanya pada waktu itu ketika masih di pesantren yang saya pahami adalah jihad itu adalah seperti di Afghanistan, jadi berperang melawan penjajah seperti itu. Tidak pernah terbayang bahwa itu ada di Indonesia pada waktu itu. Dan saya tidak lama di pesantren itu, hanya 2 tahun. Kemudian saya karena sakit-sakitan pulang, ambil ijazah paket B, kemudian saya sekolah STM. Nah, cuma ketika saya sekolah STM di kota itu saya masih dicari lagi untuk saya disuruh ngaji ke teman-teman dari ustadz-ustadz saya di pesantren dulu. Nah, jadi akhirnya saya paham, oh ternyata jaringannya banyak. Nah, saya tidak tahu jaringan ini apa, pokoknya jaringan pesantren gitu waktu itu. Nah, saya baru tahu nama jaringan ini setelah ada bom Bali gitu, 2002 itu meledak, kemudian ada muncul nama. Kita boleh sebut nama? Apa itu? Jamaah Islam ya. Itu ketika muncul nama itu, kemudian saya kok sebenarnya berarti selama ini saya ikut ngaji sama orang Jamaah Islam ya. Jadi saya sebagai anak muda pada waktu itu di satu sisi kaget, tapi kemudian merasa penasaran, apa iya sih Jamaah Islami bisa melakukan itu sehebat apa. Jadi malah saya masih ingin tahu sejak saat itu. Yang sebelumnya saya sudah jadi bina tapi tidak tahu kalau saya itu binanya orang Jamaah Islamnya, saya tidak paham. Itu. Kemudian ya karena kemudian saya justru karena penasaran akhirnya saya justru mendekat dengan beliau-beliau itu. Jadi misalnya ada yang di penjara, saya datang ke lapasnya itu mengetahui gimana sih kok bisa, kasusnya apa, kronologi, versi penjelasan ustadz yang terlibat itu kan pasti beda dengan versi pengadilan yang tahu apa sih alasannya dari mereka. Dan itu yang kemudian menguatkan saya. Jadi saya merasa oh banyak nih pendukungnya gerakan seperti ini, ternyata banyak, dan banyak juga yang bersimpati kan waktu di penjara kadang ketemu juga dari teman-teman dari daerah lain yang juga besok ke penjara gitu. Jadi keterlibatannya Cak Arif dulu kan mulai dari apa tadi berkenalan dengan ustadz-ustadz, kemudian juga berkomunikasi dengan jaringan-jaringan itu sampai akhirnya bisa dipenjara atau masuk ke dalam lapas. Itu keterlibatannya dalam aksi terorisme apa saja itu? Sampai suatu ketika, jadi kalau saya bersimpati dengan kelompok CI itu berarti dari 2002 itu kan sampai
ketika tahun 2007 itu barulah saya bertemu dengan orang. Karena saya saya berada di lingkungannya JI, saya bekerja di lingkungan basisnya JI waktu itu. Ada salah satu tamu yang dititipkan di tempat saya. Nah, tamu itu adalah veteran Ambon, Ambon Poso. Nah, yang membuat saya kemudian masuk adalah orang ini. Jadi dia bercerita tentang Jihad Ambon, Poso, kemudian akhirnya saya menganggap dia ini orang spesial, gitu, orang hebat. Dan pada akhirnya narasi yang saya terima dari dia adalah bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Imam Samudra dan kawan-kawan itu harus dilanjutkan. Kenapa? Kita harus mulai melawan. Kalau kita tidak melakukan perlawanan, maka Islam akan semakin ditindas. Dan saya waktu itu mulai tertarik. Waktu itu saya ingin membantu, tapi saya punya syarat. Saya mau membantu, tapi saya tidak mau meninggalkan keluarga. Ada bisa nggak saya membantu tapi tanpa meninggalkan keluarga? Keluarga dalam arti maksudnya orang tua atau Betul. anak istri? Jadi anak istri, jadi saya tetap Anak istri waktu itu sudah berkeluarga ya? sudah anak satu waktu itu, Pak. Jadi saya masih, pokoknya orang tua saya nggak boleh tahu kalau saya terlibat di jaringan ini. Ya. Tapi saya pengen bantu gitu. Oke. Nah, maka akhirnya dapat peran saya itu ya seperti itu. Jadi waktu pasal yang paling banyak sebenarnya penyembunyian informasi lah sebenarnya, karena saya mengetahui teman-teman yang berangkat ke Aceh pada waktu itu, saya tahu pertemuannya, kemudian yang berangkat ke Medan itu bahkan saya yang mengkoordinasikan keberangkatan mereka kelompok Medan itu. Kemudian Medan itu akhirnya berkembang beli senjata ke suatu tempat, saya yang disuruh ngambil dan mengantarkan ke sana. Berapa banyak itu dulu senjata yang sempat Saya dibawa oleh Cak Arif ini? satu asli, satu rakitan sama amunisinya, Pak, yang ke Medan ya. Ya. Gitu. Selain senjata, saya dengar juga Cak Arif dulu termasuk istilahnya mungkin kurir dana gitu ya untuk proses kegiatan itu. Betul Ya. atau gimana? Betul, karena itulah, karena banyak teman, kemudian temennya ada yang berada misalnya di pada waktu itu dia kemudian bergabung dengan MIT, dia bilang butuh dana, saya harus mendatangi orang-orang yang dia sampaikan, juga teman-teman saya yang ya sepemahaman dengan kami, kemudian mereka ngumpulin dana ke saya, kemudian saya kirimkan ke sana. Dan ya pendekatannya personal sih, tapi dikumpulkan juga jadinya lumayan juga, Pak. Proses penggalangannya apakah dengan membuat suatu event, kegiatan, begitu misalnya mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, atau door to door misalkan datang kepada donatur begitu? Door to door lebih tepat. Door to door, Ya, saya rasa. Ya. Jadi selain tadi sebagai pengirim senjata, kemudian mengirimkan dana, mungkin ada keterlibatan lain lagi sebagai pengirim apa lagi? Menyebarkan informasi gitu. Informasi. Dan itu termasuk di waktu itu sudah ada namanya forum jihad itu kan, saya dan teman-teman yang bergerak di media itu kan peristiwa-peristiwa dari luar negeri, jihad-jihad di luar amalia, kerjaan jihad di luar negeri itu, kemudian dari kelompok-kelompok jihad di luar negeri itu kan banyak mereka punya rilisan, termasuk Al-Qaeda yang paling sering kan. Itu kemudian kita posting di forum di Indonesia. Termasuk juga di dalam forum itu ada kolom yang bisa konsultan dengan di soal bahan-bahan produk gitu, Pak, secara online itu waktu itu sudah mulai ada. Iya. Jadi keterlibatannya Cak Arif ini sebenarnya yang paling spesifik membuat Cak Arif kemudian ditangkap, kemudian dipidana, itu keterlibatan yang mana dari sekian banyak kegiatan tadi itu? Yang membuat saya ditangkap itu senjata, karena yang jual senjata ketangkap dulu, kemudian saya. Tapi ketika saya ditangkap ternyata dalam menyelidikan, ternyata kamu pendanaan banyak Poso. Betul, ya? Gitu, Pak. Pendanaan juga, informasi juga. Betul. Termasuk mungkin juga kampanye-kampanye di media sosial tadi ya. Cari punya basic untuk itu juga ya? Punya andil, tapi waktu itu kan tidak istilahnya delik hukumnya nggak ada untuk itu, ringan lah, belum ada pada waktu itu. Ya. Terus akhirnya ditangkap tahun Juni 2014. Juni 2014 dan sempat merasakan di penjara di Salemba. Di Salemba. Salemba berapa lama? Totalnya saya 3 tahun 4 bulan. Vonisnya 4 tahun 10 berarti. 3 tahun 4 bulan. Ya, dapat DB, pembebasan bersyarat. Iya. Kemudian kita kembali ke Cak Yusuf. Cak Yusuf dulu di penjara di Nusa Kambangan ya? Iya. Nusa Kambangan 5 tahun setengah. Nah, Ya. kira-kira dulu Cak Yusuf ini dapat inspirasi dari mana nih? Kok bisa tahu-tahu artinya insaf, kembali ke Merah Putih, kembali ke Ibu Pertiwi? Apakah
ketika ditangkap itu sudah langsung aku insaf lah, atau memang ada proses ketika di dalam penjara itu untuk bisa insaf itu tadi? Jadi ketika ditangkap waktu itu sih masih ada kemauan untuk bertahan, bahkan termasuk ingin melawan karena ada satu dari teman kami juga melakukan perlawanan, akhirnya ditembak juga. Akan tetapi makna perlawanan itu mulai dari persidangan, mengingkari BAP dan sebagainya, itu bentuk perlawanan yang saya lakukan waktu itu, Pak. Dan termasuk mungkin sempat melihat barang bukti, kita mau meledakkan diri gitu ya, ingin menghilangkan barang bukti. Tetapi fakta di batin saya, karena itu ada pergolakan batin, Pak. Jadi antara saya termasuk negara, kemudian saya melihat masyarakat sekitar saya yang di dalam penjara itu kaum muslimin semuanya. Saya melihat kalau toh ini meledak nanti kan yang kena kaum muslimin juga gitu. Jadi ada semacam refleksi diri, kalau nanti aku di akhirat dihisapnya bagaimana gitu loh. Toh yang jadi korban kaum muslimin, saya bilang. Nah, itu memunculkan kesadaran saya, adapun saya dipidana ini adalah pengakuan saya kepada negara bahwa saya bersalah. Kedua, saya ingin memulai hidup baru. Jadi, tapi proses itu kira-kira datang dari dalam diri sendiri Cak Yusuf, atau ada mungkin apakah dari petugas LP atau mungkin dari petugas pemerintah yang mengingatkan akan itu gitu? tentunya ketika di penjara kebetulan satu kamar kan satu ya, sempat merenung, kemudian yang datang juga dari petugas kepolisian, termasuk mungkin pengacara, mengingatkan bagaimana proses banding, proses kasasi dan sebagainya. Ini usaha-usaha yang saya tempuh menggunakan hukum Indonesia. Jadi apa yang menjadi masuk ke dalam saya itu ya sebenarnya juga bervariasi, antara petugas sendiri yang juga melayani dengan baik, selama ini dikasih makan dan diajak diskusi. Kemudian keluarga yang berkunjung dari Surabaya datang ke Semarang itu sangat jauh, itu mengetuk hati saya. Gitu. Sudah sekian lama saya tinggalkan, kapan lagi saya mau berbuat baik untuk keluarga gitu, apalagi berbuat baik untuk masyarakat gitu. Kurang lebih begitu. Jadi itu pergolakan batin dan tidak ada paksaan dari siapapun. Kalau Cak Arif gimana dulu, Cak Arif? Dulu kan begitu ya istilahnya radikal pemikirannya, harus membantu kelompok ini gitu ya. Tapi kemudian setelah ditangkap dan sampai sekarang akhirnya insaf kembali ke Merah Putih, mungkin bisa diceritakan prosesnya gimana? Itu terjadi ketika ya masih termasuk awal-awal saya ditangkap. Ya saya bersyukurnya tuh, karena semakin awal sadar semakin banyak yang bisa dipikirkan gubernur itu. Hampir sama dengan yang dialami Pak Yusuf. Jadi ketika saya masuk ditangkap, makanya pertama sekali saya ingat ada keluarga. Kan tadi masuk syarat saya mau membantu, tapi saya tidak mau meninggalkan keluarga. Artinya bagi saya keluarga itu penting sekali, sangat berarti bagi saya. Dan ternyata ketika masuk itu, ketika ditangkap itu, saya berpikir sebenarnya apa sih dampak dari yang saya lakukan, perjuangan yang saya lakukan dan teman-teman. Apakah dampaknya positif atau negatif? Dipikir-pikir yang terjadi adalah negatif, karena orang tidak ada yang memahami cara perjuangan model kami, nggak ada yang paham. Maksudnya yang paham ya cuma saya dan teman-teman saya. Artinya itu kan perjuangannya egois. Kemudian dampak dari perjuangan itu malah citra syariat jihad itu juga ternoda, karena jadi disalahgunakan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan pada tempatnya. Dan akibatnya adalah ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa, keluarga yang saya cintai dan saya lindungi itu harus menanggung dari apa yang saya lakukan. Jadi itu menjadi korban dari keegoisan saya. Maka saya merasa orang menjadi orang paling egois, paling bersalah pada waktu itu, karena ternyata selama ini saya egois, yang nuruti kemauan saya, tapi ketika saya kena ini, keluarga semuanya juga harus ikut menanggung apa yang saya lakukan. Kembali ke Cak Yusuf ya. Kira-kira ketika tadi proses ditangkap kemudian masuk ke LP gitu, apakah peranan pemerintah dalam hari negara ketika membuat insaf itu sudah cukup untuk dengan proses-proses tadi, mungkin pendekatan, memberikan pemahaman, itu sudah cukup untuk membantu Cak Yusuf kembali ke Merah Putih? Pada awalnya sih kejahatan yang dituduhkan kepada saya extraordinary, tapi pada kenyataannya ketika di lapas itu masih kategori minim, Pak, pembinaan, karena memang belum ada staf khusus waktu zaman saya untuk melakukan pembinaan bagi narapidana teroris, sehingga masih belum bisa maksimal. Akan tetapi di sana ada keterampilan, skill. Waktu itu saya menjahit, waktu itu skill boleh jualan buku, termasuk bermasyarakat di lapas, sehingga
apa yang saya rasakan itu saya seolah-olah berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi terentaskan. Bahkan pegawai-pegawai yang tentunya membantu dari sisi mungkin keperluan apa yang kita perlukan itu lebih mendorong saya, ternyata beliau-beliau itu juga berbuat baik kepada saya. Jadi sebenarnya atensi berupa refleksi perbuatan baik, termasuk ketika bergaul, ketika sholat di masjid lapas bareng, kegiatan Ramadan bareng itu juga menyentuh gitu. Adapun skill-skill yang saya katakan tadi menjahit itu ya mungkin berkenaan dengan kalau menjahit baju di lapas itu dapat gaji itu, dan gaji itu dari pemerintah. Saya kira ini katanya haram gaji pemerintah, ini kita jalani gitu. Artinya ada sesuatu yang menjadi refleksi bahwa apa yang menjadi pemikiran yang ekstrim itu berubah. Ternyata sesuatu yang halal kenapa tidak kita makan? Contohnya seperti itu. Jadi cara mendapatkannya. Kemudian perlakuan-perlakuan yang lain ketika saya di Nusa Kambangan jauh dari keluarga dan itu merenungnya lebih dalam lagi gitu. Ini bentuk yang saya rasakan, dan pegawai lapas yang di Nusa Kambangan juga membantu proses pembebasan bersyarat berkenaan dengan surat-surat. Nah, makna membantu ini cukup istilahnya mengentaskan batin saya dari 10 tahun menjadi menakutkan menjadi cuma 6 tahun. Itu sesuatu yang cukup memberi peluang bahwa saya akan bebas dan akan hidup baru, ingin berkarya untuk umat dan keluarga. Kurang lebih begitu. Cak Arif 2014 masuk Salimba, kemudian 2017 ya keluar kembali ke tengah-tengah masyarakat. Penerimaan masyarakat dulu bagaimana ketika tahu Cak Arif mantan teroris ini, kemudian pulang ke masyarakat, masyarakat melihatnya bagaimana itu? Untuk kasus saya sih, masyarakat ketika tahu, kan ya kebetulan tahunya ketika saya pulang baru tahu kalau saya itu nggak pulang karena di penjara itu. Dipikirnya saya karena merantau nggak pulang aja gitu. Ya. Karena memang dari muda biasa merantau. Gitu. Tapi setelah tahu ya mereka hanya menganggap wah itu kan masa lalu gitu kan. Yang penting sekarang udah kembali, dan juga tergantung kitanya ya, kebentuk ke diri kita masing-masing. Kalau saya kemudian lebih proaktif yang mendekat ke mereka, juga mereka tuh menerima. Masyarakat welcome waktu itu ya, welcome, tidak ada kehadiran Cak Arif waktu itu di kampung, kembali di Ketuban ya. Iya, kembali ke Ketuban, masyarakat mau menerima, dan Cak Arif juga membuka diri untuk kembali ke masyarakat, bergaul lagi dengan masyarakat. Jadilah proses reintegrasi sosial itu berjalan dengan smooth ya, dengan lancar. Tadi sudah dilatih ketika di dalam LP, latih bermasyarakat dengan mungkin latihan keterampilan, kemudian kembali ke masyarakat juga masyarakat menerima, dan Cak Yusuf juga membuka diri untuk kembali ke masyarakat. Betul. Tapi kalau Cak Yusuf mungkin ada cerita lain ketika kembali ke masyarakat, apakah ada perasaan masyarakat takut ini teroris keluar dari penjara nih? Ada cerita nggak kalau Cak Yusuf? Jadi ketika saya bebas itu masyarakat sebenarnya malah jaga jarak, Pak. Nggak mau nemui, mungkin sungkan, mungkin malu, mungkin takut. Atau bahkan kalau takut nanti saya direkrut misalnya seperti itu. Bahkan kesadaran ketika saya pulang ini malah orang yang sejaringan yang malah pertama kali menemui saya, ngajak diskusi, dan ini harapan ditemui jaringan yang diajak kembali. Tetapi itu juga ada fenomena bahwa saya hidup di masyarakat itu, kebetulan saya di masyarakat NU ini agak suka berkumpul ya. Waktu itu pengajian tahlilan di rumah saya kebetulan 1 bulan setelah saya bebas. Nah, mereka malah bertanya, Pak. Baru ada forum pengajian itu baru mau bertanya, karena ini momen bertanya saya kesempatan untuk menyatu dengan masyarakat. Saya diskusi waktu itu sekitar 1 jam diskusi bersama kurang lebih 50 warga. Jadi apa yang jadi penasaran mereka menjadi terjawab gitu. Akan tetapi ada semacam kejadian-kejadian terorisme yang baru muncul lah. Itu muncul lagi dugaan itu jangan-jangan temanmu Mas Yusuf, jangan-jangan temanmu lagi ya. Jadi prasangka itu masih muncul, Pak. Ya, bahkan tetapi dengan cara bagaimana saya berkontribusi dengan masyarakat, mulai dari jaga pos kamling. Waktu itu saya di kampung di Semarang itu ada kewajiban seminggu sekali jaga, itu saya tertib selama 1 tahun 2 tahun itu rutin setiap minggunya, dan itu interaksi saya dengan Pak RT Pak RW semakin erat. Jadi kalau ada nada-nada sumbang itu temanmu, jangan-jangan kamu direkrut, jangan-jangan kamu tobat Lombok misalnya, pura-pura, itu sudah terhapuskan dengan sendirinya. Karena memang agak sulit untuk perlu waktu yang panjang. Memang proses reintegrasi sosial teman-teman yang mantan atau penjahat, atau lebih dalam hal ini lebih khusus kepada mantan teroris ini, sesuatu yang berliku. Tidak semuanya ya ini kita undang Cak Yusuf, Cak Arif inilah contoh yang berhasil, dan ini saya atau kita harapkan tentunya kepada rekan-rekan kita yang masih
mengalami hal serupa, tentunya ini juga merupakan pembelajaran. Karena memang kalau dalam teori kriminologi atau sosiologi itu dari Travis Hirschi, itu ada 4 setidaknya yang berpengaruh. Di antaranya ada yang itu keterikatan, tadi seperti Cak Yusuf sampaikan, keluarga saya bagaimana, nanti keluarga saya gimana, itu ada keterikatan, itu ada attachment. Saya punya keluarga, apalagi Cak Arif punya anak istri, waduh, tanggung jawab saya gimana terhadap anak istri saya. Itu ada attachment, keterikatan, itu juga membantu proses kontrol sosial tadi. Dan yang kedua termasuk diantaranya itu involvement, keterlibatan. Cak Yusuf mau kumpul-kumpul dengan NU kembali, bergabung dengan arisan-arisan. Cak Arif juga kumpul lagi dengan masyarakat, mau bergaul dengan masyarakat. Jadi ini pentingnya dari masyarakat, dan pentingnya tentunya juga dari kita juga. Maksudnya dari ex-napiter atau napiter itu membuka diri, mau bergaul dengan masyarakat, dan masyarakat juga mau membuka diri. Nah, ini pentingnya di situ. Nah, itu memang proses yang berliku, karena ya alhamdulillah syukurnya kita undang teman-teman yang memang sudah berhasil melewati proses itu gitu. Terus kemudian setelah kembali tadi dari LP kemudian ke tengah masyarakat, tentunya kan bingung, saya sekarang mau ngapain ini? Sampai akhirnya memutuskan memilih jalan atau mungkin usaha. Itu ada pengalaman gimana kalau Cak Arif dulu mungkin? Ya betul Pak, itu pulang itu ya seneng gitu, tapi senengnya tuh nggak lama, seminggu 2 minggu udah mulai galau. Ini mau ngapain itu kan, mau kerja apa kan, kita tuh jelas nggak punya apa-apa kan, kemudian koneksi dengan teman-teman juga terputus. Dan saya meyakini kalau saya misalnya ngomong mencari pekerjaan, saya bilang bahwa saya mantan teroris, itu pasti akan turun. Yang tadinya mau ngerekrut, menerima, kemudian tahu itu pasti akan kemudian berburuk sangka, itu saya yakin itu. Nah, maka saya perlu memiliki bukti gitu kan, untuk pembuktian itu. Ya, karena saya dari dalam penjara kemudian suka menulis, kemudian saya menuliskan refleksi pemikiran, kemudian menulis novel itu, yang kemudian saya meskipun awalnya saya juga nggak tahu nih siapa yang percaya. Saya ingin waktu ketika bebas itu saya sudah ingin membawa bukti gitu bahwa saya sudah berubah jadi baik. Kalau cuma kita ngomong saya sudah jadi baik, itu kadang orang masih mungkin kalau nggak ada bukti juga masih kurang percaya gitu kan. Dan perlu waktu. Dan sementara saya pengen cepat diterima, jadi saya harus membawa bukti gitu. Itu. Nah, ini luar biasa sekali para pemirsa. Cak Arif ini sudah sekarang menghasilkan 2 buku ya. Yang sudah terbit 2 buku. Yang pertama itu Internetistan ya. Internetistan itu saya sudah membaca itu, pada mungkin prinsipnya kira-kira bagaimana masyarakat sekarang itu bisa terradikalisasi, self-radicalize itu tidak harus dengan proses yang panjang. Betul. Dengan belajar dari internet, belajar sendiri, membuka medsos sendiri, internet sendiri, dia sudah bisa berubah pikirannya, menjadi radikal, itu self-radicalize. Saya baca bukunya Cak Arif itu seperti itu. Dan yang kedua mungkin ada bukunya, mungkin di bawah ini ya. Jadi yang baru. Yang paling baru itu Menanti yang kembali. Tentang pengalaman ketika saya membantu untuk mengedukasi masyarakat, khususnya kita melakukan pelatihan kepada perangkat desa di tingkat RT dan RW, supaya mereka itu ketika nanti ada napiter yang warganya itu pulang, tahu bagaimana merangkulnya, bagaimana membinanya, bagaimana menyikapinya, gitu, supaya tidak dijauhi atau malah salah ini, dan juga melakukan pengawasan. Nah, masyarakat itu kan harus diedukasi, harus beritahu, karena ini berangkat dari pemikiran saya waktu bebas itu kan, saya itu melihat baliho gitu, mari bersama kita berantas terorisme, radikalisme, waspada masyarakatnya. Tapi dalam hati saya, tapi masyarakatnya sudah diedukasi belum ini kan, cuma gitu kan. Jadi saya merasa terpanggil untuk melakukan membentuk edukasi. Maka saya lakukan dengan aktif menulis di media online, di komunitas kami juga menulis buku. Gitu. Ini buku ini penting untuk dibaca para pemirsa, bagaimana mengedukasi masyarakat itu. Jadi tidak hanya tugas tanggung jawab menerima kembali dalam proses reintegrasi sosial itu tidak hanya diserahkan kepada para mantan teroris ini, tapi juga dari masyarakatnya juga harus bisa tahu bagaimana cara menerima mereka. Karena itu tadi, kalau tidak ada keterlibatan, tidak ada keterikatan, ya nanti akan menjadi proses yang gagal. Itu. Kalau Cak Yusuf, mungkin
begitu keluar apa nih? Saya mau ngapain ini? Gitu gimana? Tentu pada awalnya sih kita mau cari pekerjaan karena satu tuntutan nafkah, jadi nafkah untuk keluarga itu wajib dan saya harus memulai walaupun dari nol tidak masalah. Saya sempat 2 tahun menjadi pelayan di rumah makan, jadi ini menunjukkan bahwa saya ingin berinteraksi dengan orang banyak karena di rumah makan itu banyak orang, banyak etnis, banyak beda agama yang harus saya layani dengan senyum dengan sebagainya. Jadi ada sesuatu karakter yang berubah dari dulu yang alergi, yang hanya satu pemikiran, sekarang kita berada di tengah-tengah rumah makan yang pelanggannya itu aneka macam. Jadi dari situ saya mulai melatih diri untuk bergaul yang sifatnya dengan keanekaragaman. Kemudian ketika mendapatkan penghasilan ini juga sama, akan saya kembalikan ke keperluan keluarga, menyekolahkan anak, pendidikan anak dan sebagainya. Itu ada tuntutan-tuntutan dan tentu kita menghindari penyimpangan. Penyimpangan artinya nanti buat beli senjata itu sudah terkuras pemikiran saya. Kemudian keterampilan seperti laundry sendiri ya, dapat dorongan dari BNPT itu mesin cuci, kemudian istri kita usahakan mandiri di rumah untuk membantu mempererat lah. Kalau kebetulan saya di masyarakat kota ini agak sensitif, yang nggak mau nyuci itu dicucikan gitu. Jadi ini interaksi, jadi sampai pada saya bisa antar cucian, kalau cucian sudah jadi ngantar dan sebagainya, itu bentuk interaksi saya dengan masyarakat. Jadi kesempatan saya bertemu, menyapa, menegur itu bentuk yang saya rasakan lebih hangat gitu. Jadi kalaupun ada goncangan, ada peristiwa itu seolah-olah akan tertepis oleh Mas Yusuf sekarang udah yakin saya. Jadi masyarakat dengan sendirinya akan welcome dengan saya. Jadi kita sepakat ya kalau peran masyarakat itu juga sangat menentukan. Betul. Untuk proses reintegrasi dari Betul. teman-teman mantan teroris ini itu kembali ke masyarakat lagi gitu. Ya. Jadi tidak hanya dari pelakunya sendiri, tapi juga dari masyarakat harus, itu tadi pentingnya untuk diedukasi dan diberikan pengertian kepada mereka untuk itu. Tapi kan ada juga teman-teman kita yang mohon maaf ini belum berhasil kembali ke masyarakat. Ada yang ya barangkali mungkin kembali mengulang, kembali masuk ke jaringan, atau mungkin ada juga yang Mas Yusuf diberikan istilahnya modal mesin cuci jadi usaha cucian. Ada juga yang kalau saya lihat teman-teman yang mungkin yang dikasih modal tapi modal itu akhirnya dijual lagi gitu. Saya lihat ada juga beberapa teman-teman yang seperti itu. Mungkin ada pendapat. Jadi mungkin ada semacam pemberian bekal itu baik dari sisi alatnya maupun skillnya, tentu pelatihan tentunya. Dan saya rasakan ketika saya mempelajari untuk masalah kuliner, makanan bertahan sampai 6 tahun, 7 tahun untuk berusaha, itu kan spirit sepanjang perjalanan. Jadi SDM-nya perlu kita sedikit bekali. Kemudian sempat saya di UMKM bersama Universitas Diponegoro 2 tahun, jadi memang ilmu itu juga penting untuk ilmu usaha. Jadi makna berwirausaha sih, mencoba boleh, ketika gagal ya jangan patah arang, patah semangat, itu tetap mencoba lagi, karena ini kita berusaha di tengah-tengah apa ya istilahnya modernitas, ya tentu banyak perubahan-perubahan, ya termasuk bisnis online hari ini itu kan juga tuntutan zaman, Pak. Jadi apapun harus kita tekuni, dan itu menjadi support kita tidak hanya sehari 2 hari, tetapi harus continuous, dan tentunya harus mencari partner yang tepat. Jadi kalau memang kita tidak mampu, ya tentu ada orang-orang yang berpartner gitu. Kalau Cak Arif ini kan kita hidup di dunia yang digital sekarang, dan Cak Arif tadi juga ceritakan banyak orang yang self radicalize itu karena dia terpapar dari dunia digital. Cak Arif punya tips-trik atau tips-tips untuk masyarakat kita atau mungkin para generasi muda kita terhadap dunia ini? Jadi untuk anak-anak muda itu kalau tentang pengetahuan agama, boleh ke internet, tapi jangan jadikan internet itu satu-satunya sumber. Jadi harus berkonsultasi dengan ustadz yang ada di sekitarnya, dengan ulama yang lain. Cari pembanding, tidak ditelan mentah-mentah. Kalau ada yang wah kelihatannya keren, bagus, ini beda dengan yang lain, kemudian dia pengen tampil beda, kan banyak juga awalnya kadang orang teman yang radikal itu kalang-kalang dari media sosial itu biasanya gitu, dia wah ini pemahaman baru, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa baru ini benar atau enggak, dia tidak mencari yang lain, dia langsung menelan itu. Karena kalau orang itu hanya mengandalkan itu, dipahami dengan kemampuannya sendiri, ini paling ilmu agama tidak bisa seperti itu, tidak bisa dia dapat dipahami dengan kemampuan akalnya, kan harus ada gurunya. Jadi
kalau belajar ilmu agama itu jangan hanya mengandalkan diri, kita harus ada konsultasi supaya tidak ada yang membimbing. Kalau tidak, maka rawan untuk tersesat dan Ya. terjerumus ke jalur ya. Terakhir Cak Yusuf, saya dengar kan Anda mendirikan juga Yayasan Persadani. Ya. Itu apa? Bergerak di bidang apa itu? Kebetulan untuk khusus Persadani ini saya rintis bersama 7 teman ex-napiter di Kota Semarang, inginnya mendirikan yayasan yang mewadahi semua narapidana teroris sehingga terwadai, terkontrol, terbimbing, termasuk terbina di kawasan Pantura, mulai dari Kudus sampai Brebes, mungkin termasuk sampai Purwokerto. Ini tujuannya agar teman-teman itu juga tadi kesempatan untuk diskusi. Jadi tidak hanya dengan masyarakat, sesama kita juga saling menguatkan. Kalau kita sudah sama-sama memilih jalan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi ke NKRI, ya yuk kita perteguh gitu loh. Dan kita ajak saudara-saudara kita yang lain yang sudah terpapar, yang menjelang bebas, kita ajak. Apa susahnya saya bilang gitu. Jadi untuk sesuatu yang baik, kenapa tidak kita lakukan bersama-sama? Kurang lebih begitu dari bersama. Dari Carif mungkin ada yang perlu ditambahkan kepada para pemirsa kita, mungkin pesan-pesan atau bagaimana menghadapi dunia yang semakin global ini. Persoalan radikalisme terorisme itu adalah persoalan yang pasti akan ke depan pasti akan terus berkembang. Jadi peran serta semua pihak itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu urusannya lembaga itu atau urusannya tidak, itu adalah urusan kita semua. Jadi semuanya harus terlibat. Semakin banyak orang yang dilibatkan untuk dalam isu ini, baik membantu dari reintegrasinya atau penanggulangan, pencegahannya dan apapun itu harus semakin banyak pihak yang harus dilibatkan karena isu ini benar-benar permasalahan ini benar-benar telah menyebar sedemikian rupa. Jadi perlu banyak pihak yang terlibatkan untuk penanggulangannya. Gitu. Sepakat. Itu pemirsa hasil bincang-bincang saya dengan dua teman-teman ex-napiter. Kita untuk proses reintegrasi mantan-mantan napiter ini memang harus melibatkan kita sebagai masyarakat. Kita harus teredukasi, paham bahwasanya kita mempunyai peran yang dan andil yang sangat penting untuk dapat menerima mereka kembali, dan bagaimana cara kita untuk memperlakukan teman-teman ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan mereka kembali ke tengah masyarakat dalam rangkulan Ibu Pertiwi. Demikian podcast kita malam hari ini dari Studio Presisi Polres Sukoharjo. Dari Sukoharjo kami ingin menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi ya. Salam presisi. Oh gini.